Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Perkenalkan, saya Bu Lilik Soleha yang akan memberikan materi untuk kelas 10 semester 1. Untuk materi kelas 10, nanti kita akan berbicara atau kita akan menjelaskan mengenai bilangan pangkat dan bilangan akar. Yang mungkin sudah pernah kalian terima sewaktu kalian masih SMP, dan nanti akan kita lebih jelaskan lagi apa itu bilangan pangkat dan bilangan akar. Sebelum sampai ke materi, kita harus tahu dulu apa itu standar kompetensi dan kompetensi dasar dari materi ini ya. Jadi, standar kompetensi dari bilangan berpangkat adalah bagaimana memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dan bagaimana memahami sifat-sifat bentuk. Kemudian, indikatornya adalah bagaimana nanti kita akan menjelaskan pengertian dari bilangan berpangkat, kemudian merubah bilangan pangkat positif menjadi bilangan pangkat negatif, kemudian merubah bilangan pangkat negatif menjadi positif, bagaimana kalau pangkatnya 0 dan bagaimana kalau pangkatnya 1 dan seterusnya. Marilah kita lanjutkan dengan definisi dari bilangan berpangkat ya. Jadi definisi bilangan berpangkat atau notasinya itu A pangkat N, di mana A itu adalah bilangan rasional atau bilangan pokok, sedangkan N adalah bilangan pangkatnya. Ya. Jadi A pangkat N itu artinya A kali A sebanyak N faktor. Contohnya ini, 9 pangkat 3 itu artinya 9 kali 9 kali 9, di mana 9 itu adalah bilangan pokok, 3 itu adalah bilangan pangkat. Kemudian yang B, misalkan min 15 pangkat 4, artinya min 15 kali min 15 kali min 15 kali min 15. Jadi, min 15 sebanyak 4 faktor. Ya. Kemudian dikalikan hasilnya berapa. Kemudian kita lanjutkan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya. Yang pertama, perkalian bilangan berpangkat, ya A pangkat M kali A pangkat N itu pangkatnya dijumlahkan. Ya. A pangkat M ditambah N. Kemudian yang kedua, pembagian bilangan berpangkat, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka akan berlaku A pangkat M dikurangi N. Jadi pangkatnya dikurangi. Dengan catatan bilangan pokoknya sama. Ya. Jadi kalau di sini sama-sama A. Ya. Kemudian yang ketiga, A pangkat M, kemudian dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya. Yang keempat, perkalian suatu bilangan di dalam kurung, kemudian dipangkatkan. Jadi seperti yang tertera dalam slide ini ya. Jadi A kali B dalam kurung pangkat N itu hasilnya A pangkat N kali B pangkat N. Kemudian yang kelima, A per B dalam kurung pangkat N bisa dipisah atau bisa dijabarkan menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Kemudian sifat yang keenam, A pangkat bilangan negatif, A pangkat min N, itu bisa dirubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per A pangkat N. Jadi saya ulangi lagi. Sifat yang keenam untuk bilangan berpangkat, A pangkat min N itu sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Kalian perhatikan, pangkatnya dari negatif menjadi positif. Oke. Dengan sifat yang ketujuh, ya semua bilangan kalau dipangkatkan 0, hasilnya itu 1. Ya, jadi A dipangkatkan 0, hasilnya 1, kecuali 0. Jadi 0 itu tidak bisa dipangkatkan ya. Jadi semua bilangan kalau pangkatnya 0, hasilnya pasti 1, kecuali 0. Jadi 0 pangkat berapa tidak bisa dikerjakan. Kemudian yang nomor 8, setiap bilangan kalau dipangkatkan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya. A pangkat 1 sama dengan A. Gitu ya. Contoh, sesuai dengan sifat-sifatnya tadi ada 8 sifat. Sifat yang pertama tadi bahwa perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya dijumlahkan. Ya. Contohnya, 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 4, maka hasilnya 3 pangkat
5 ditambah 4, 3 pangkat 9. Kemudian 2 pangkat 3 kali 2 pangkat min 5 hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 ditambah min 5 atau sama dengan 2 pangkat min 2. Nah, berapa 2 pangkat min 2? 2 pangkat min 2 tadi sesuai dengan sifat yang berapa tadi? Kalau pangkatnya negatif berarti dirubah menjadi pangkatnya positif. Caranya 2 pangkat min 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Gitu ya. Yang kedua, pembagian bilangan berpangkat A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M dikurangi N. Contohnya bisa kalian baca sendiri ya. Di slide ini, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2, hasilnya adalah 5 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 5 pangkat 2, sama dengan 5 kali 5, sama dengan 25. Oke. Sifat yang ketiga, contoh sifat yang ketiga tadi, bilangan pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Ya, contohnya itu 6 pangkat 2, di situ maaf ya, di situ penulisannya agak berantakan, agak rusak ya. Jadi di situ tulisannya 6 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, itu hasilnya sama dengan 6 pangkat, pangkatnya dikalikan. 2 kali 3, berarti 6 pangkat 6. Ya. Kemudian bawahnya 3 pangkat min 2 dipangkatkan lagi 2, hasilnya sama dengan 3 pangkat min 2 kali 2, berarti 3 pangkat min 4, sama dengan berapa kalau pangkatnya min 4 tadi? Kalau 3 pangkat min 4, kalau dijadikan pangkat bilangan positif berarti 1 per 3 pangkat 4. Itu ya. Sifat yang keempat tadi, sifat yang keempat yaitu jika N bilangan bulat positif dan AB bilangan rasional, maka akan berlaku A kali B pangkat N, maka bisa dipisah menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Contohnya, 3 kali 4 dalam kurung pangkat 2, maka bisa diuraikan atau dijabarkan menjadi 3 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Jadi 9 kali 16. Ya. Dan seterusnya. Untuk sifat yang kelima, kalau tadi perkalian, sifat yang keempat, kalau yang kelima ini adalah pembagian bilangan berpangkat, di mana di dalam kurung, jadi A per B dalam kurung pangkat N diuraikan menjadi A pangkat N per B pangkat N. Ya, jadi contohnya 9 per 3 pangkat 4 itu diuraikan menjadi 9 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Hasilnya 9 dibagi 3 kan 3. 3 pangkat 4. Sifat yang keenam yaitu apabila bilangan pangkatnya itu bilangan negatif ya. Jadi A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N, atau kebalikannya 1 per A pangkat min N sama dengan A pangkat N. Contohnya 8 pangkat min 3 sama dengan 1 per 8 pangkat 3. Sifat yang ketujuh tadi, setiap bilangan rasional A apabila dipangkatkan 0, di mana A-nya tidak sama dengan 0, maka hasilnya selalu 1. Ya, saya ulangi lagi bahwa setiap bilangan rasional A, di mana A tidak sama dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Kemudian sifat yang ke-8, untuk setiap A bilangan rasional akan berlaku A pangkat 1 sama dengan A, atau setiap bilangan rasional kalau dipangkatkan 1 adalah hasilnya bilangan itu sendiri. Saya akan melihat contohnya 10 pangkat 0, 1, 125 pangkat 0, 1, X pangkat 0, 1, 10 pangkat 1, 10, 125 pangkat 1, 125, dan seterusnya. Min 5 pangkat 0 hasilnya juga 1. Min 5 pangkat 1 hasilnya juga min 5. Begitu seterusnya. Akan boleh lanjutkan dengan pengertian bentuk akar ya. Jadi akar, tandanya akar seperti ini bisa kalian lihat di slide ya. Akar A pangkat N sama dengan B, itu artinya B kali B kali B sebanyak N faktor itu sama dengan A. Itu ya. Contohnya itu akar 16 berarti
berapa kali berapa sama dengan 16. Akar 16 itu kan artinya akar 4 kali 4, berarti hasilnya 4. Akar 32 itu artinya akar 16 kali 2, akar 16 itu 4, akar 2-nya itu tetap akar 2. Akar 125 kita ambil salah satu yang bisa diakar, yaitu akar 25 kali 6. Bisa dijabarkan menjadi akar 25 kali akar 6, hasilnya 5 akar 6, dan seterusnya. Oke, sampai di sini ya. Jadi materinya ini belum, maksud saya ini belum sampai ke materi yang lebih luas. Jadi kita mengenalkan kembali, mengulas kembali apa toh bilangan pangkat, apa toh bilangan akar ya. Jadi sebelum saya lanjutkan ke materi yang lebih luas lagi ya, kalian coba mengerjakan evaluasi yang saya tampilkan di slide berikut ini ya.